Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Gozi Purnatmaja, selaku moderator dari kelompok 16. Oke, pada kali ini kami akan membahas tentang Project Based Learning Kimia Medisinal. Kami mengenai hubungan struktural glimepirid dan glibenclamid sebagai obat anti diabetik golongan sulfonylurea untuk penyakit diabetes. Selanjutnya. Oke, kemudian ada anggota kelompok. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Gozi Purnatmaja. Kemudian ada yang kedua ada Maharani Putri Wibowo. Kemudian yang ketiga ada Salena Tasya Rahmawati. Yang keempat ada Rahmadani Putri Rianto. Dan yang terakhir ada Angelika Dwita. Oke, langsung next. Oke, untuk materi selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Oke, untuk yang bertugas dipersilakan. Materi pertama adalah epidemiologi penyakit diabetes. Diabetes merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang mengancam hidup banyak orang. World Health Organization memprediksikan kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan statistik dari International Diabetes Federation memperkirakan sedikitnya terdapat 463 orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus pada tahun 2019. Next, etiologi. Etiologi dari penyakit diabetes yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Next, patofisiologi. Diabetes mellitus adalah kumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kerusakan sekresi insulin, kinerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus dibagi menjadi 4 tipe, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lainnya, serta DM gestasional. Diabetes tipe 1 terjadi akibat kerusakan sel beta yang ditandai dengan hiperglikemia, pemecahan lemak, dan protein tubuh, dan pembentukan ketosis. Sedangkan diabetes tipe 2 merupakan kondisi hiperglikemia puasa yang terjadi meskipun tersedia insulin. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada masa kehamilan, trimester kedua dan ketiga karena kerja insulin yang terlambat akibat hormon yang disekresi plasenta. Next, manifestasi klinis. Yang pertama nyeri, yang kedua kepucatan, yang ketiga kesemutan, yang keempat denyut nadi hilang, dan yang kelima lumpuh. Terapi. Diabetes mellitus dapat diatasi dengan berbagai terapi, termasuk dari pola gaya hidup, termasuk perubahan gaya hidup, pengobatan, dan penggunaan obat-obatan alami. Penggunaan obat-obatan, beberapa obat yang bisa digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus seperti glibenclamid atau golongan sulfonylurea. Untuk pengobatan dengan bahan alami juga bisa untuk meringankan diabetes. Tanaman-tanaman tradisional juga bisa untuk menjadi terapi dari diabetes mellitus, seperti yang mengandung antioksidan yang baik untuk menurunkan kadar gula darah, dan juga terdapat senyawa-senyawa flavonoid dan polifenol, dan gaya pola hidup sehat dan teratur yang baik. Definisi antidiabetik. Antidiabetes merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Terapi antidiabetik oral merupakan terapi farmakologi utama untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2. Next. Golongan obat antidiabetik. Yang pertama itu memacu sekresi insulin atau insulin sekretagog. Itu ada 2, sulfonylurea dan glinit. Kemudian ada yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, itu ada metformin dan thiazolidinedion. Dan yang ketiga ada menghambat alfa-glukosidase. Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa-glukosidase di saluran pencernaan sehingga menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus. Yang keempat ada penghambat enzim dipeptidil peptidase 4. Dipeptidil peptidase 4 atau DPP4 adalah suatu serin protease yang didistribusikan secara luas dalam tubuh. Enzim ini memecah 2 asam amino dari peptida yang mengandung alanin atau prolin di posisi kedua peptida N-terminal. Dan yang kelima ada penghambat enzim sodium glukos cotransporter 2. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Next. Obat glimepirid. Definisi, glimepirid adalah sulfonylurea generasi kedua yang menerima persetujuan FDA pada tahun 1995 untuk digunakan dalam meningkatkan kontrol glikemik
pada dewasa dengan diabetes mellitus tipe 2. Struktur kimia zat aktif glimepirid sebagai berikut. Kemudian sifat fisikokimia, GMP ini merupakan serbuk kristalin putih, tidak berbau dan bersifat asam lemah. Glimepirid termasuk kelas 2 pada Biopharmaceutical Classification System atau BCS. Kelarutan glimepirid tidak terlalu bergantung pada pH dalam media larutan asam dan netral. Kelarutan glimepirid sangat rendah pada suhu 370 derajat, yaitu 0,004 mg per mili dalam media dengan pH lebih dari 7. Kelarutan glimepirid sangat meningkat menjadi 0,02 mg per ml. Kemudian untuk indikasi kegunaan obat, glimepirid adalah sulfonilurea, generasi kedua yang merangsang sel B pankreas untuk melepaskan insulin. Obat ini efektif dalam mengurangi glukosa plasma, puasa, glukosa pascaprandial, dan kadar hemoglobin terglikolisasi. Untuk mekanisme obat, itu glimepirid merangsang sekresi insulin dari B pankreas. Selain itu, glimepirid dilaporkan memiliki efek ekstra pankreas, yaitu berupa meningkatkan pengambilan glukosa perifer di otot dan mengurangi produksi glukosa di hati. Untuk efek samping dari obat glimepirid itu berupa pusing, sakit kepala, mual, astenia, atau kelelahan. Efek samping yang paling dikhawatirkan dari penggunaan obat glimepirid yaitu hipoglikemia. Next. Untuk bentuk sediaan, obat golongan sulfonilurea merupakan obat antidiabetes oral yang pertama kali ditemukan dan yang memiliki konsentrasi tinggi. Dengan cara penggunaan obat dikonsumsi secara per oral atau dikonsumsi melalui mulut. Untuk penggunaan obat glimepirid ini ada beberapa dosis, yaitu 3 mg 2 kali 1, 3 mg 3 kali 1, 2 mg 2 kali 2, 4 mg 2 kali 1, 1 mg 3 kali 1. Next. Selanjutnya ada obat glibenclamid. Itu untuk definisinya, glibenclamid merupakan obat antidiabetes yang termasuk golongan sulfonilurea. Sulfonilurea merupakan pemacu sekresi insulin yang memiliki struktur cincin yang sama, yaitu cincin benzen dan sulfonilurea. Untuk struktur kimia zat aktifnya sebagai berikut. Sifat fisikokimia, glibenclamid merupakan serbuk putih atau hampir putih, bubuk kristal. Kelarutan glibenclamid praktis, tidak larut dalam air, mudah larut dalam metilen klorida, sedikit larut dalam alkohol dan metanol. Glibenclamid memiliki titik lebur 1729 sampai 1744. Next. Untuk indikasi kegunaan obat, glibenclamid memiliki indikasi untuk terapi awal sebagai tambahan terhadap diet dan olahraga untuk meningkatkan glikemik dan kontrol pada pasien dengan diabetes tipe 2 dengan kadar HbC 8%. Mekanisme obat glibenclamid dalam menurunkan kadar glukosa darah yaitu merangsang sekresi insulin dari granul sel-sel beta pankreas, merangsang melalui interaksi dengan ATP sensitif K channel pada membran, dan keadaan ini akan membuka ion C2+. Efek samping potensi dari penggunaan glibenclamid meliputi hipoglikemia, kerusakan hati, trombositopenia, gangguan saluran cerna, serta efek samping metabolik, gastrointestinal, dermatologi, dan hematologi. Next. Untuk bentuk sediaan, glibenclamid atau sering juga disebut gliburide merupakan obat diabetik oral. Glibenclamid ada dalam beberapa jenis tablet. Cara penggunaan obat, jalur pemberian hanya dengan oral, yaitu berbentuk tablet. Minum obat ini saat sarapan atau makan pertama sesuai anjuran dokter, biasanya sekali sehari. Untuk dosis awal 2,5 mg standar itu sekali sehari pada pagi hari saat sarapan. Yang kedua itu dosis rumatan itu 1,25 sampai 20 mg standar, 1 atau 2 dosis terbagi. Yang ketiga itu ada dosis maksimal itu 20 mg per hari. Selanjutnya, next. Untuk pembahasan 3.1 itu ada hubungan struktur dan aktivitas obat. Untuk struktur umumnya,
Itu ada ini, dan hubungan struktur dari aktivitas senyawa obat glimepiride dan glibenclamide yang merupakan turunan dari sulfonylurea diuraikan sebagai berikut. R sama dengan gugus alifatik, asetil amino, klorometil, metiltio, dan trifluorometil akan berpengaruh terhadap massa kerja obat dan meningkatkan aktivitas hipoglikemik. Bila R adalah gugus B-aril, karboamidoetil, A, CONH, CH2, CH2 seperti pada glibenclamide dan glipirid, senyawa mempunyai aktivitas lebih besar dibanding senyawa awal. Ini merupakan antidiabetes oral generasi kedua. Diduga hal ini disebabkan oleh fungsi jarak khas antar atom N dengan atom N-sulfonamida, sehingga interaksi obat reseptor lebih serasi. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu lanjutan dari hubungan struktur dan aktivitas obat. Untuk R-aksen itu sama dengan gugus alifatik lain yang berpengaruh terhadap sifat lipofilil senyawa. R-aksen sama dengan metil, senyawa relatif tidak aktif. R-etil, senyawa aktivitasnya lemah, dan bila senyawa mengandung 3-6 atom C, aktivitasnya maksimal. Aktivitas senyawa hilang bila mengandung atom C 12 atau lebih. R-aksen dapat pula berupa gugus alisiklik atau cincin heterosiklik yang terdiri dari 5-7 atom. Bila berupa gugus aril, senyawa menimbulkan toksisitas cukup besar. Beberapa gugus atau atom pada struktur umum dapat diganti gugus atom isariknya. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa yang dilingkari tersebut adalah struktur farmakophor dari obat glimepirid dan obat glibenclamide. Pembahasan selanjutnya, gugus fungsi yang mengalami perubahan. Gugus fungsi yang mengalami perubahan antara glibenclamide dan glimepirid adalah gugus amino. Glimepirid memiliki gugus amino yang berperan sebagai donor ikatan hidrogen, sedangkan glibenclamide tidak memiliki gugus amino tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi sifat fisikokimia dan interaksi obat dengan targetnya. Sebagai contoh, glimepirid lebih efektif dalam memperbaiki hipoglikemia dan gangguan profil lipid dibandingkan dengan glibenclamide. Gugus amino dalam satu senyawa dapat memiliki berbagai efek perubahan. Secara khusus, perubahan gugus amino dapat mempengaruhi sifat fisikokimia senyawa tersebut, seperti kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dan interaksi dengan senyawa lain. Misalnya, dalam konteks obat, perubahan gugus amino dapat mempengaruhi efektivitas dalam memperbaiki kondisi medis tertentu. Sebagai contoh, jadi perubahan gugus amino dari glibenclamide dan glimepirid ini dapat mempengaruhi sifat fisikokimia dan interaksi obat dengan targetnya, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dalam memperbaiki kondisi medis seperti hipoglikemia dan gangguan profil lipid. Selanjutnya, perubahan yang melibatkan efek yang terjadi pada obat sebelumnya. Gugus sulfonylurea dalam obat hipoglikemik seperti glimepirid dan glibenclamide menyebabkan hipoglikemia dengan bekerja mengatur produksi insulin dan glikogen fosforilase. Berikut adalah bagaimana gugus sulfonylurea menyebabkan hipoglikemia. Yang pertama, gugus sulfonylurea meningkatkan penyerapan insulin oleh sel pankreas yang mengakibatkan peningkatan rasio insulin glukosa dalam darah. Yang kedua, peningkatan kadar insulin dalam darah menyebabkan penurunan produksi glikogen fosforilase yang merupakan sumber energi dalam sel. Dan yang ketiga, dengan penurunan produksi glikogen fosforilase, gugus darah mengurangi kadar glukosa darah yang pada gilirannya dapat mengakibatkan hipoglikemia. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah yang telah dibuat yaitu antidiabetes merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Golongan obat antidiabetik selain insulin, salah satunya adalah sulfonylurea. Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas, efek samping utama hipoglikemia, dan peningkatan berat badan. Contoh obat golongan ini adalah glibenclamide dan glimepirid. Mungkin ini referensi yang yang kami dapatkan. Kami mengambil beberapa referensi dari beberapa jurnal tersebut. Oke, mungkin sudah cukup penjelasan tentang Project Bachelor Kimia Medicinal kami tentang hubungan struktur gliberid dan glibenclamide dalam golongan sulfonylurea. Oke,
Mungkin dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.